kali ini aku membawakan sebuah cerita rumah tangga. Ada seorang pasutri nih, menikah di usia muda, sebut saja namanya Mr. N dan Mrs. A ya. Mereka sama-sama muda dan mereka saling mencintai tentunya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Di sini sang suami bekerja sebagai tukang bangunan, sedangkan istrinya dia itu tukang pijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bersama saya Lida Mawana dalam channel YouTube Lida Mawana. Nah, kali ini dengan suasana berbeda, saya lagi refreshing di lautan lepas, tapi backgroundnya parkir, karena di depan saya sini pantainya tuh sulap banget, silau gitu, nggak kelihatan gitu. Oke, seperti biasa teman-teman, saya akan membawakan sebuah kisah nyata ya, kisah dalam rumah tangga ya. Buat kalian yang mengirimkan cerita kisah nyata kalian, terima kasih banget. Mohon maaf kali ini suasananya sangat berbeda ya, ini benar-benar lagi di suasana laut dengan suara angin yang sekeras ini. Nah, kali ini aku membawakan sebuah cerita rumah tangga. Ada seorang pasutri nih, menikah di usia muda, sebut saja namanya Mr. N dan Mrs. A ya. Mereka sama-sama muda dan mereka saling mencintai tentunya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Di sini sang suami bekerja sebagai tukang bangunan, sedangkan istrinya dia itu tukang pijat, di mana tukang pijat ini keturunan dari neneknya gitu. Hiduplah bahagia kedua pasutri ini, meskipun pekerjaannya yang apa adanya, mereka cukup bahagia, sehingga kehidupan rumah tangga mereka di awal-awal pernikahan ini sangat bahagia, meskipun terlihat agak kekurangan ya ekonominya. Nah, di pernikahan ke 1 tahun akhirnya mereka memiliki momongan. Nah, istrinya ini melahirkan anak pertamanya perempuan. Nah, mereka makin bahagia dengan hadirnya seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga barunya ini. Nah, lambat laun kehidupan mereka ini makin parah ternyata. Nah, datangnya ujian dan cobaan di kehidupan rumah tangga mereka membuat mereka ini sering bertengkar. Akhirnya yang suaminya ini suka KDRT gitu, pukul gitu ya. Dia melakukan KDRT pada istrinya ini, Mrs. A ini. Sering dipukulin, ditempeleng, ditendang, dijambak seperti itu. Itu karena masalah ekonomi ya, mau gimana lagi ya, namanya perempuan bukannya menuntut, tapi memang kewajiban seorang suami menafkahi dan memberikan belanja kepada istri dan anaknya. Nah, ini ya kemungkinan nih pekerjaan suaminya ini lagi sepi, jarang ada yang nyuruh gitu kan, jarang ada yang nyuruh dia jadi buruh tukang bangunan, jadi sering nganggur. Terus yang perempuan ini, istrinya ini juga jarang pijet, jarang orang panggil kayak gitu mungkin. Akhirnya mereka bingung mau makan sama apa, sedangkan kebutuhan anak bayi ini banyak banget, mulai dari susu, pampers dan lain sebagainya. Akhirnya mereka makan ala kadarnya, yang penting mereka bisa beli beras. Kebetulan di sekitar mereka itu banyak banget tanaman-tanaman yang bisa dimakan, seperti singkong kayak gitu ya. Kemudian kayak sayur kayak nangka masih muda kan bisa dibuat sayur kayak gitu, daun melon. Nah, makan apa adanya, yang penting ada beras gitu. Nah, di situ anaknya udah mulai gede dia, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, si laki ini makin sering melakukan KDRT kepada Mrs. A ini, sering banget. Setiap istrinya minta uang langsung dibobok, setiap istrinya minta uang langsung dibobok. Dari situ si istri ini tetap menjalani bahtera rumah tangga ini
ternyata makin parah dan mereka makin sering berantem. Lahirnya anak kedua. Nah, karena mungkin udah terbiasa di tahun-tahun lahiran anak pertama udah terbiasa bertengkar hebat, lahirnya anak kedua pun tetap bertengkar, mereka biasa aja akhirnya kayak gitu, sampai akhirnya lahir kembali anak ketiga. Nah, di anak ketiga ini makin parah lagi, sampai akhirnya si suami ini selingkuh dengan perempuan lain. Si suami ini selingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya menikah siri tanpa sepengetahuan istri sahnya ini, Mrs. A ini. Suaminya selingkuh, menikah siri dengan perempuan lain dan tinggal di rumah orang tua lakinya. Karena selama ini mereka tinggal di rumah orang tua istrinya, Mrs. A ini. Kebetulan orang tuanya udah almarhum gitu ya, jadi rumahnya udah ditinggali sendiri ya gitu sama si A ini. Nah, di situ Mrs. A ini tinggal berempat sama ketiga anaknya, sedangkan suaminya udah jarang pulang ke rumah. Dia sering pulang ke rumah orang tuanya dan hidup bersama wanita selingkuhan yang sekarang sudah nikah siri. Akhirnya mereka pisah, ya pisah ranjang, pisah rumah. Akhirnya mereka pisah secara agama walaupun masih belum sah. Mereka pisah secara agama dan si Mrs. A ini benar-benar ditinggal anak-anaknya tanpa dinafkahi sama sekali. Dan Mrs. A ini akhirnya berusaha untuk bisa membeli surat cerai ya. Dia membeli sendiri surat cerai sampai akhirnya surat cerai itu berada di tangannya dan dia benar-benar resmi menjanda. Sedangkan suaminya masih berbahagia nih hot-hotnya dengan istri barunya. Sedangkan Mrs. A ini sedang berjuang menghidupi menafkahi ketiga anaknya masih kecil, masih balita. Dan pekerjaannya hanya buruh pijat, tukang pijat panggilan. Dari pekerjaan itu, Mrs. A ini berhasil membesarkan anaknya sampai lulus sekolah tingkat SMA. Ya, mungkin karena susah sekali cari kerjaan ya. Jadi anak pertama Mrs. A ini akhirnya memilih untuk menikah dengan salah satu temannya. Mereka menikah, akhirnya pisah rumah. Akhirnya Mrs. A ini tinggal bersama kedua anaknya. Nah, karena Mrs. A ini merasa tidak sanggup membesarkan kedua anaknya, beliau ini memutuskan untuk bekerja di luar Jawa. Akhirnya beliau merantau ke Pulau Kalimantan. Bertemulah di sana dengan seorang laki-laki berondong yang umurnya jauh lebih muda 10 tahun di bawahnya. Dan anak-anaknya ini akhirnya ikut bapaknya ya, dengan ibu tirinya. Dan akhirnya rumah Mrs. A ini kosong karena anak-anaknya udah ikut bapaknya lagi gitu kan. Sedangkan Mrs. A ini merantau ke luar Jawa untuk mengadu nasib karena pekerjaan sebagai buruh pijat sepi banget, jarang ada panggilan. Nah, bertahun-tahun di Kalimantan, akhirnya dia bisa pulang ke Jawa untuk nengokin rumahnya. Penampilannya itu berubah total, udah kayak artis seperti di Kalimantan ini di kota besar gitu ya. Jadi waktu dia pulang, penampilannya udah kayak artis aja gitu, rambutnya diwarna pirang, pendek, kemudian dia udah pakai tato gitu, kemudian bajunya juga mulai seksi. Nah, ini tukang pijat naik kelas nih gitu kan. Dia bawa berondong nih pulang. Pak berondong usianya jauh lebih muda 10 tahun di bawah dia. Dan dia ternyata duda juga gitu loh, meskipun berondong tapi dia duda, cuma usianya memang 10 tahun lebih muda. Ternyata mereka udah nikah siri, akhirnya mereka tinggal di sini gitu ya. Mereka pulang ke Jawa setelah membawa modal mungkin bisa untuk usaha di sini. Nah, mereka mencoba untuk membuka usaha di sini walaupun ala kadarnya, jualan somai keliling gerobak gitu ya. Suaminya nih yang keliling. Nah, ternyata jualan somai di kediaman Mrs. A ini tidak sesuai dengan ekspektasinya, sepi, jarang pembeli. Akhirnya gerobaknya yang tadi dipakai jualan dijual karena udah nggak sanggup gitu loh. Udah jualan keliling, mangkal tapi tetap sepi kayak gitu. Akhirnya suaminya ini mengadu nasib untuk lari lagi ke luar kota menjadi sales alat rumah tangga. Nah, Mrs. A ini di rumah sendirian ya, jadi nungguin suaminya kerja di luar kota, jadi mereka LDR gitu ya. Nah, aku mau tanya ini sama teman-teman, apakah seorang laki-laki kalau LDR walaupun mereka sudah berumah tangga, sudah
punya anaknya atau meskipun belum punya anak, setidaknya mereka pernah berjuang sama istri saya. Apakah mereka selalu tidak setia gitu ketika mereka melakukan LDR? Nah, ini terjadi pada suami barunya Mrs. A ini. Ternyata suami barunya ini sering menggoda para janda yang dikenalnya lewat media sosial, dan dikenalnya lewat medsos, sering menggoda, terus chat-chat kayak gitu. Akhirnya dari medsos berlanjut ke kopdar itu, bertemu, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Apakah semua laki-laki seperti itu, teman-teman? Coba kalian komentar di kolom komentar. Apakah semua laki-laki yang melakukan LDR dengan istrinya, bukan pacar ya, tapi istri, apakah kebanyakan mereka itu tidak setia? Selalu ada cadangan wanita lain di luar sana? Silahkan kalian komentar di kolom komentar. Nah, setelah ketahuan oleh Mrs. A, si suaminya ini disuruh pergi, dia minta cerai. Dan ternyata itu nggak cuma sekali dua kali, udah berkali-kali dengan banyak wanita. Tapi di sini si Brodong ini nggak mau dipisah, nggak mau dicerai, nggak mau disuruh pergi, nggak mau. Karena dia merasa, aku mau pergi pulang kemana, nggak punya rumah, saudaranya udah nggak ada yang peduli sama dia. Jadi yang hanya peduli sama dia ya istrinya ini, Mrs. A ini, tempat pulang. Tapi ternyata Mrs. A ini disakitin gitu, dia nggak setia, gajinya udah nggak pernah ada, hanya cukup buat dia makan, nggak pernah ngapain ya gitu. Apa yang mau diharapkan lagi? Dan sekarang endingnya mereka tetap jauh-jauhan LDR, dan si Brondong ini tetap melakukan aksinya tebar pesona dengan semua wanita, banyak wanita di medsos. Sedangkan Mrs. A ini masih sebagai tukang pijat ya, tukang pijat panggilan di rumahnya. Tapi mereka bersepakat untuk bercerai. Nah, menurut kalian bagaimana kehidupan selanjutnya mereka ke depan? Apakah mereka bakal kembali atau tetap bisa selama-lamanya? Karena karakter laki-laki seperti ini, tukang selingkuh, nggak pernah mati, akan selalu selingkuh ya sih. Silakan kalian komentar di kolom komentar. Jangan lupa yang punya cerita kisahnya tentang Anda, boleh ya dikirim ke email aku di sini. Kemudian kalian gak punya cerita sendiri, kalian punya cerita dari teman yang lain atau siapa itu unik, kalian boleh sharing ke aku. Jadi kalau diizinkan aku akan ceritakan di sini di channel YouTube